Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Saba ayat 15. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Jannatani an yamini wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, mari kita bahas tajwid yang ada di ayat ini sehingga kita lebih fasih dan lancar di dalam membaca Al-Quran. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Laqad ini adalah qalqalah sughra. Qalqalah sughra itu berada di tengah-tengah ayat yang tidak waqaf. Laqad kana membacanya biasa saja. Laqad kana mengalir, kita pantulkan dalnya. Laqad kana lisaba'in. Tanwin bertemu dengan fa, ini kita sebut dengan ikhfa hakiki. Ikhfa artinya samar. Ketika kita membaca tanwin, kita bersiap membaca fa. Itu artinya ikhfa. Ikhfa itu jumlah hurufnya ada 15. Dan yang terpenting di sini agar diperhatikan terhadap pembaca terutama pemula bahwa ini adalah bukan mat tabi'i atau mat asli. Jadi ini tidak panjang baknya. Lisabain langsung, lisabain, sabain langsung ya. Ini bukan mat, ini adalah hamzah yang kasroten. Lisabain, lisabain. Kadang-kadang saya mendengar itu membacanya panjang lisabain, tapi yang betul adalah pendek. Ini perlu hati-hati. Laqad kana lisaba'in fi. Ikhfa itu kita dengungkan, kita panjangkan sedikit, kita tahan membacanya ketika membaca tanwin ini. Lisaba'in fi maskanihim. Fi disebut dengan mat tabi'i atau mat asli. Ada sukun ya yang sebelumnya ada kasroh, panjangnya satu alif. Maskanihim, maskanihim sifat dari sin itu adalah dilepas. Mas rokhawah, mas jadi tidak ditekan. Maskanihim ayah. Mem mati bertemu dengan hamzah, ini kita sebut dengan izhar syafawi. Izhar artinya jelas, jadi di sini tidak berdengung. Maskanihim ayah. Syafawi artinya bibir, yaitu makhraj dari mem ini ada di syafawi atau bibir. Ayah di sini disebut dengan huruf tak marbutoh. Tak marbutoh itu adalah tak yang terikat, yaitu apabila disukun maka menjadi ha. Apabila terus itu bunyi tak. Ketika kita misalnya kita teruskan ayatun jannatan, tapi ketika kita waqaf maka tak marbutoh ini menjadi ha, sehingga membacanya ayah sukun ha. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah.
jannatani an yamini wa shimal. Jannatani, di sini ada tasydid nun yang kita sebut dengan gunnah. Lengkapnya adalah gunnah musyaddadah. Gunnah artinya berdengung, musyaddadah artinya bertasydid, yaitu apabila ada nun yang bertasydid atau mim yang bertasydid, maka kita baca gunnah. Jannatani, ta ini meskipun tidak ada alifnya tapi dia fathah yang berdiri, kita sebut dengan mat tabi'i atau mat asli. Ayyamin, nun mati bertemu dengan ya, kita sebut dengan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu hurufnya ada 4, ya, nun, mim, waw. Maka idgham itu artinya masuk. Karena nun ini sudah melebur ke ya, masuk ke huruf ya, maka nun ini tidak dibaca sehingga langsung ke ya. Akan tetapi harus gunnah, harus kita dengungkan, kita panjangkan. Ketika membaca ai, ini kita tahan. Ai, kita tasydidkan dan kita panjangkan sedikit. Ayyaminiu, ini juga tanwin bertemu dengan waw, idgham bi gunnah, kita panjangkan. Ayyaminiu, niu. Ketika niu itu kita panjangkan. Ayyaminiu wa shimal. Ini kita panjangkan juga karena ini mat alid li sukun. Pengertian mat alid li sukun adalah mat itu panjang. Arid artinya menghadapi, lis sukun artinya huruf yang disukun. Di sini huruf yang disukun itu adalah lam. Jadi apabila ada mat tabi'i, shima ini mat tabi'i, ada alif sebelumnya fathah, ini mat tabi'i, bertemu dengan huruf yang disukun karena waqaf, maka dibacanya mat arid disukun. Bisa 1, bisa 2, bisa 3 alif. Jadi bisa panjang sekali, tidak mengapa. Wa shimal. Tanda waqaf qaf lam ini disebut dengan tanda waqaf, lebih baik berhenti. Qaf lam artinya al-waqfu aula. Al-waqfu artinya waqaf, aula artinya lebih utama. Jannatani ayyamini wa shimal. Ini mat alid lis sukun. Kulu mir rizqi rabbikum washkurulah. Kulu ini mat tabi'i. Alif di sini ini tidak berfungsi apa-apa untuk bacaan, tetapi untuk tanda tulisan ini berfungsi sebagai ilmu nahwu shorof yang menunjukkan dia itu jamak. Kulu ini adalah kata perintah atau fi'il amr yang ditunjukkan dengan adanya alif ini, sehingga alif ini tidak untuk bacaan. Jadi kita memperhatikan yang waw saja. Kulu berarti ini adalah mat asli atau mat tabi'i. Mir rizqi rabbikum, nun mati bertemu dengan ra, idgham bila gunnah, tidak kita dengungkan, kita langsung masuk ke ra. Mir rizqi rabbikum washkurulah, mim mati bertemu dengan wawu izhar syafawi, kemudian washkurulah, lah di sini disukun ha, lahu asalnya, lahu domah yang terbalik ini berfungsi kalau terus, karena kalau terus ini diapit oleh 2 huruf yang hidup. Apabila hak domir diapit oleh 2 huruf hidup, maka dia itu panjang, 1 alif, disebut mat silah qasirah. Akan tetapi kalau waqaf, maka mat silah qasirah tidak berlaku, sehingga kita sukunkan ketika kita mewaqafkan. Washkurulah, roknya berdomah, maka dia itu tebal atau tafkhim. Kulu mir rizqi rabbikum washkurulah.
baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Baldatun, tanwin bertemu dengan ta, ini kita baca ikhfa, samarkan. Ketika membaca tanwin kita bersiap membaca ta. Baldatun thayyibatu, thayyi, tasydid ya, ini harus ditekan ke ya-nya, kemudian harokat kasroh harus jelas. Thayyibatu, bukan thayyibatu, tapi yi-nya itu harus jelas. Baldatun thayyibatu, kita tahan di sini karena idgham bi gunnah. Baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Tanwin bertemu dengan ghain, ini adalah idhar. Jadi jelas, yang maksud dengan idhar itu jelas apanya? Jelas tanwinnya. Suara tanwin atau nun matinya itu jelas berbentuk n, huruf n. Wa rabbun, tidak boleh samar. Wa rabbun ghafur, bukan, tapi wa rabbun, suara nunnya jelas, suara tanwinnya itu jelas, itu namanya idhar. Wa rabbun ghafur, seperti ini, seperti yang tadi wasyimal, ini disebut mad alid lisukun karena hurufnya disukun ketika waqaf, maka kita panjangkan ghafur. Jangan lupa roknya ini karena sebelumnya ada dhamma, maka dibaca tebal. Ghafur dibaca tebal atau tafkhim, disebut juga mufakhom atau mufakhomah. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, kita sering mendengar kata-kata ini, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, begitu ya. Ini adalah negeri impian, ayat yang merupakan cerminan atau gambaran tentang penduduk Sabah yang diberikan oleh Allah kekayaan, kemakmuran di dalam negerinya. Jannatani, ada dua kebun, ayyaminin, dari kanan dan kiri, dan mereka itu terpenuhi, terkecukupi segala sandang pangannya. Sehingga digambarkan dengan ayat ini, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah kemudian berfirman, kulu mir rizqi rabbikum, makanlah dari rizki Tuhanmu. Makanlah engkau, kamu semua, mir rizqi rabbikum, dari rizki Tuhanmu, washkurulah, dan bersyukurlah kepadanya. Baldatun thayyibatun, ini negeri Sabah itu adalah merupakan negeri yang nyaman, yang baik, thayyibah, baik. Wa rabbun ghafur, dan Tuhanmu itu maha pengampun, dan Allah itu maha pengampun. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, kalau kita simak ayat-ayat berikutnya, itu ada kisah tentang negeri Sabah. Penduduk Sabah itu bagaimana keadaannya, apakah tetap makmur atau mereka itu kemudian mengingkar Allah? Silakan disimak ayat-ayat berikutnya di tafsir atau terjemah tentang kaum Sabah yang sangat menarik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.